Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi pada Yandi Channel Education. Mudah-mudahan channel ini terus bisa membawa manfaat untuk teman-teman dalam hal untuk pengembangan wawasan kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang persoalan membaca, yang dimana sebenarnya pembahasan ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Tapi karena beberapa kali masih ada yang bertanya tentang hal ini dan beberapa orang masih berat untuk melakukan atau memulai aktivitas membaca. Jadi di video kali ini saya ingin mencoba mengulas beberapa tokoh besar di Indonesia yang juga hobi atau gemar membaca teman-teman. Tentunya ini hanya untuk memantik teman-teman atau memotivasi teman-teman semua untuk bisa mengaktifkan kegiatan membaca ini dengan bercermin para tokoh-tokoh besar ini. Oke teman-teman, untuk itu sebelum menonton video ini sampai habis, silakan teman-teman like, comment, subscribe, and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapat manfaat dari channel ini. Baik, tokoh besar Indonesia yang juga gemar dalam membaca adalah Raden Adjeng Kartini. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Terutama di kalangan para wanita. Serasa wajib sekali untuk mengetahui tentang Raden Adjeng Kartini. Beliau adalah seorang yang memperjuangkan harkat dan martabat wanita untuk dapat sejajar dengan pria. Dan untuk jasa inilah sehingga setiap tanggal 21 April diperingati Hari Kartini. Raden Adjeng Kartini memiliki beberapa saudara, salah satunya adalah Kartono, yang sangat mendukungnya untuk melanjutkan sekolah. Dari kakaknya inilah, Raden Adjeng Kartini banyak diberikan buku-buku bacaan yang sangat beragam. Kemudian, Raden Adjeng Kartini sempat putus asa karena ia harus putus sekolah untuk kurungan rumah hingga ada pria yang datang melamarnya. Hal ini merupakan adat istiadat kehidupan Jawa kala itu, yang biasa disebut dengan nama pingitan. Namun kemudian, Raden Adjeng Kartini kembali sadar bahwa keputusasaan itu tidak berguna. Ia pun memanfaatkan masa kurungan itu untuk melanjutkan kegemarannya dari kecil, yaitu membaca. Kartini membaca semua buku-buku modern yang pernah dikirimkan oleh kakaknya, dan ia juga memanfaatkan sebuah kotak bacaan langganan ayahnya, yang berisi buku, koran, majalah dalam negeri dan luar negeri dengan berbagai tema, dari sosial, politik, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, segala bacaan itu telah mendidiknya untuk berjuang mendobrak tradisi yang menindas kaum wanita. Singkat cerita, atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Raden Adjeng Kartini, kemudian ia dan kedua adiknya dibebaskan dari tradisi pingitan tersebut, dan hingga kini wanita telah sejajar dengan pria dalam berbagai bidang, dalam pekerjaan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Sangat luar biasa kan teman-teman? Kemudian tokoh besar Indonesia yang juga gemar membaca selanjutnya adalah Insinyur Soekarno, seorang bapak proklamator Indonesia sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama. Juga ternyata hobi dalam membaca teman-teman. Jelas sekali sebenarnya teman-teman, seseorang yang memiliki wawasan yang sangat luas dan mampu menguasai beberapa bahasa asing pasti memiliki aktivitas literasi yang sangat kuat. Sewaktu kecil, beliau hampir menghabiskan waktunya untuk membaca. Insinyur Soekarno terkesan dengan perkataan salah satu pemikir dari India yang mengatakan bahwa jangan bikin kepalamu menjadi perpustakaan. Pakailah pengetahuanmu untuk diamalkan. Sehingga aktivitas-aktivitas seperti inilah yang kemudian menumbuhkan jiwa nasionalisme dari Insinyur Soekarno. Hingga kemudian
ia mampu menjadi salah satu tokoh Indonesia yang mengantarkan Indonesia pada pintu kemerdekaan. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Dr. Andus Muhammad Hatta, seseorang yang disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sekaligus yang mendampingi Soekarno sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau telah mengoleksi buku sejak umur 16 tahun dan telah mencapai koleksi buku sekitar kurang lebih 8.000 judul buku setelah selesai kuliah di Belanda. Wow, luar biasa kan teman-teman? Untuk kegemaran ini, beliau sengaja membuat jadwal khusus hanya untuk membaca, dimulai dari malam hingga tengah malam, kemudian dilanjutkan pada esok harinya hingga bacaannya selesai hari itu juga. Tokoh besar Indonesia selanjutnya yang juga suka dalam membaca adalah B.J. Habibie, tokoh pencetus industri pesawat di Indonesia dan sekaligus Bapak Presiden Indonesia yang ketiga, yang berkat jasanya Indonesia mampu membuat pesawat terbang sendiri. Bahkan ia dibuatkan film hingga beberapa season. Untuk Indonesia, saya pernah membaca bahwa buku telah menjadi cinta pertamanya. Sewaktu kecil, beliau membaca buku apa saja, dari ensiklopedia hingga buku-buku cerita, dan tidak jarang buku yang beliau baca itu berbahasa Belanda, sehingga ketika menemukan kata-kata yang sulit, beliau selalu bolak-balik untuk bertanya kepada orang tuanya. Di kemudian hari, beliau membaca sebuah novel yang bercerita tentang petualangan dengan naik balon udara, hingga menjadikan beliau bercita-cita untuk membuat pesawat terbang sendiri. Karena anggapan beliau, Indonesia memiliki banyak pulau, akan lebih efisien jika dijangkau menggunakan transportasi udara. Untuk itulah kemudian beliau melanjutkan belajar di Jerman dengan memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Kemudian selanjutnya adalah Gus Dur. Beliau adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang menggantikan B.J. Habibie pada saat itu. Saat pertama masuk sekolah, Gus Dur telah fasih membaca dan juga menulis. Bahkan ketika ia sekolah di sebuah sekolah unggulan yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dari olahraga, musik, hingga seni dan perpustakaan, beliau lebih tertarik untuk mengunjungi perpustakaan. Ada sebuah literatur yang pernah saya baca bahwa Gus Dur ketika melihat buku itu seperti melihat makanan dan minuman yang ia gemari. Dan setelah ia tamat SD, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di sebuah pondok pesantren. Disinilah kemudian kegemaran membacanya tambah menjadi-jadi. Beliau selalu membawa buku kemana-mana, dan bahkan ia membaca sambil berbaring, hingga meletakkan buku di dadanya sementara matanya sedang terpejam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan sebenarnya masih banyak tokoh besar Indonesia lainnya yang memang cukup suka membaca teman-teman. Namun, saya hanya memilih kelima tokoh ini yang menurut saya sudah cukup kuat untuk dapat memantik atau memotivasi kita agar dapat mengaktifkan budaya literasi kita. Karena kelima tokoh ini sangat luar biasa pengaruhnya di Indonesia teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar video ini dapat memberi manfaat kepada teman-teman kita yang lainnya untuk termotivasi segala potensi-potensi di dalam dirinya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.